pada dasarnya Bapak Ibu, begitu juga dengan saya, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Selain menjalankan tugas profesi, kemudian kesibukan-kesibukan lain, kemudian bagian dari keluarga ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada yang dikorbankan ya Bapak Ibu. Insya Allah tidak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Ada lagi? Dari Bapak sekarang. Kemudian yang menarik dari Bu Yulis tadi memunculkan satu program. Tadi apa Bu Yulis? Sego Jowo, Bapak. Sego Jowo. Oke, ini akronim ya Ibu ya, singkatan ya. Iya, karena kan sesuai KHD juga bagaimana memunculkan budaya lokal gitu kan Bapak. Iya, betul sekali. Jadi di tengah-tengah bahasa Inggris. Ya harapannya memang Bapak Ibu setelah, bukan hanya setelah ya, sembari mengikuti proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, harapannya itu bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari gitu ya dalam praktik langsung di sekolah gitu ya, dan itu tentunya harapannya bisa berdampak ya Bapak Ibu. Oke, bisa praktik baik. Oh iya, satu lagi Pak yang lucu, kalau di saya itu kan sudah ada diseminasi itu kan budaya positif ya. Jadi ketika mereka itu melakukan hukuman gitu ya, waduh Bu Yuli, saya belum bisa. Jadi seperti itu gitu Bapak. Padahal kan gitu, padahal kan bukan dari saya ya Bapak ya, tapi mereka itu, aduh Bu Yuli, maaf ya, ini tadi hukuman gitu. Loh kan bukan ke saya ya Pak harusnya gitu. Oh itu dari gurunya. Iya dari gurunya, dari teman-teman gitu. Ya itu luar biasa ya Bu Yulis ya pengaruhnya ya. Artinya mereka menyadari gitu ya. Betul. Ya, terima kasih Bu Yulis atas lebih ke refleksi gitu ya Bu Yulis ya. Gitu. Bahwa dari awal mungkin Bapak Ibu secara motivasi, secara eksternal, tapi alhamdulillah sekarang berubah ke internal gitu ya. Meskipun banyak tantangan yang harus Bapak Ibu hadapi, tetapi sampai detik ini Bapak Ibu mencoba untuk berdamai dengan diri, mencoba untuk menikmati, meskipun ketika di puncak modul ini, di modul 3 ya Bapak Ibu seolah-olah ada sekat gitu ya, karena memang pada dasarnya harapannya Bapak Ibu akan jadi seorang pemimpin pembelajaran gitu ya, dan di akhir modul 3 nanti insya Allah Bapak Ibu lebih memahami hubungan antar modul yang sudah Bapak Ibu pelajari gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Yulis. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, karena memang nanti untuk di sesi diskusi perlu waktu yang cukup banyak, sehingga nanti bisa Bapak Ibu maksimalkan dengan baik untuk menggali berbagai aset yang ada di daerah Bapak Ibu, sehingga nanti bisa berdampak di sekolah, sehingga bagaimana pemetaannya atas aset-aset tersebut dalam sebuah program di sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pak Sendri sudah masuk ya Pak Sendri? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Sendri? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Pak Sendri ya? Amin, sehat Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu itu bisa mengidentifikasi, mendata satu persatu berbagai sumber daya di daerah gitu ya, yang kiranya itu berguna, bermanfaat untuk sekolah Bapak Ibu. Lalu bagaimana strategi pemanfaatannya gitu ya Bapak Ibu. Tentunya di LMS Bapak Ibu sudah mengikuti alur pembelajaran awal, baik dimulai dari diri maupun eksplorasi konsep, di mana di sana Bapak Ibu sudah menonton, membaca beberapa artikel gitu ya, menonton beberapa video terkait dengan ekosistem gitu ya, sekolah sebagai ekosistem, kemudian membaca beberapa artikel terkait dengan aset gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita coba ingat kembali untuk merefleksi bersama. Baik Bapak Ibu, terkait dengan tujuan. Oke. Ya. Ini adalah kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, kemudian
Bapak Ibu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika nanti ada salah satu peserta yang berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan berpendapat, kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan yang gembira tentunya. Karena dengan gembira kita diberikan kesehatan Bapak Ibu ya, tidak ada tekanan insya Allah. Dan mungkin Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sinyalnya tidak stabil atau harum karena memang kondisi tidak baik di sana, silahkan mengondisikanlah supaya bisa mengikuti sesi malam hari ini. Oke. Ya, kita coba refleksi pembelajaran modul yang sudah Bapak Ibu ikuti bersama, baik dimulai dari diri maupun eksplorasi konsep. Saya lihat Bapak Ibu sudah mencoba mengungkapkan berbagai ide, pemikiran ya, maupun diminta untuk merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu alami terkait dengan modul yang Bapak Ibu pelajari. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah aktivitas apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan di modul 3.2 sebelum sesi ruang kolaborasi malam hari ini. Kemudian jelaskan materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari pada sesi eksplorasi konsep. Oke, ini adalah mind map kita Bapak Ibu di substansi modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah sekolah sebagai ekosistem Bapak Ibu. Di sana sesuai dengan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu sudah memahami ya terkait dengan sekolah sebagai ekosistem. Nah, untuk mencoba kita ingat kembali, ada yang ingin menyampaikan? Di sana Bapak Ibu sudah membaca artikel, kemudian menonton video, sehingga pemahaman Bapak Ibu terkait dengan sekolah sebagai ekosistem seharusnya memang sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Dan malam hari ini boleh Bapak Ibu berbagi dengan teman yang lain supaya lebih menguatkan. Oke, kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan sekolah sebagai ekosistem? Ada? Oke, Pak Sendri, boleh Pak Sendri, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya saya masih membaca sampai halaman berapa tadi? 4 Pak. Jadi masih belum terlalu banyak, sehingga apa yang saya pahami dari sekolah sebagai ekosistem itu bahwa terdapat unsur biotik dan abiotik, yang unsur abiotiknya itu adalah unsur hidupnya, dan abiotiknya adalah unsur tak hidup. Unsur hidupnya itu adalah dari murid, kepala sekolah, kemudian pengawas, wali murid, guru, serta tenaga kependidikan. Untuk biotiknya itu terdiri dari unsur keuangan, kemudian unsur sarpras, begitu Pak. Itu sampai di situ dulu Pak yang baru saya pahami. Mohon maaf karena memang banyak kesibukan dengan ANPK, kemudian kegiatan pra peringatan Hari Guru di kecamatan kami, kemudian masih ada kegiatan PTS dan koreksi untuk anak-anak. Jadi memang cukup padat jadwal saya Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Sendri. Ya, ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Boleh, silakan langsung saja. Ada? Bu Win mungkin? Silakan Bu Win, boleh menambahkan atau menyampaikan pendapat Ibu terkait dengan sekolah sebagai ekosistem. Ada? Atau siapa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pahami? Bu Ulfa mungkin, Bu Ulfa. Boleh. Menurut Bu Ulfa bagaimana nih terkait dengan sekolah sebagai ekosistem?
Maaf Pak, sebelumnya saya tadi masih menjawab sampai mulai dari diri. Jadi yang eksplorasi masih tahap pengantar itu tadi Pak. Jadi sama seperti Pak Chandri masih tahunya lingkungan biotik, abiotik yang ada di sekolah. Oke, ya baik, terima kasih Bu Ulfa. Siapa nih? Bu Yulis mungkin? Bu Arum Pak, raise hand. Oke, silakan Bu Arum. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya sedikit menambahkan dari Pak Sendri itu tadi. Mungkin yang disampaikan Pak Sendri tadi saya sepakat dengan itu. Ekosistem yang ada di sekolah itu ada biotik dan abiotik. Biotik itu adalah yang hidup. Di situ antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, komite, kemudian dinas pendidikan, terus mungkin juga Kemendikbud. Di situ termasuk semuanya ke dalam lingkungan biotiknya Bapak. Sedangkan lingkungan abiotik itu lebih ke keuangan, sarana prasarana yang ada di sekolah, kemudian serta lingkungan atau potensi yang ada di dalam sekolah. Itu yang saya pahami di situ. Nah, kedua lingkungan ini harus saling berkaitan. Kalau menurut yang saya pahami seperti itu Pak. Jadi di sekolah itu antara faktor-faktor ini bisa saling berkaitan untuk dapat kita tingkatkan gitu Pak, untuk kita kembangkan dan kita manfaatkan gitu. Ampun, gitu aja Bapak. Oke, terima kasih Bu Arum. Ya, di mana di dalam sebuah ekosistem itu ada interaksi ya Bapak Ibu ya, antar yang hidup dan yang tidak hidup gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Arum bahwa interaksi antara yang hidup diantaranya adalah siswa gitu ya, kemudian guru, komite sekolah, kepala sekolah gitu ya, kemudian yang lain yang intinya adalah itu adalah yang termasuk dalam unsur hidup. Pengawas itu juga termasuk gitu ya Bapak Ibu. Kemdikbud tadi sudah disebutkan oleh Bu Arum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali gitu ya untuk mengenali kira-kira yang termasuk dalam unsur hidup atau biotiknya itu apa saja, nanti bisa Bapak Ibu gali kembali. Lalu bagaimana dengan yang unsur tidak hidup atau abiotiknya, itu terkait dengan finansial gitu ya, gedung, itu juga termasuk dalam unsur abiotik. Oke, nanti bisa Bapak Ibu gali lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah ya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, ini ada perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, dari artikel dan video yang sudah Bapak Ibu baca atau amati bersama, Bapak Ibu di sana sudah dipahami tentang konsep perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan melalui artikel dan video. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Kalau kita biasanya lebih ke berbasis kekurangan ya, pola berpikir kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Apa-apa alasannya sekolah fasilitasnya nggak lengkap, gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada dana. Betul. Nggak ada. Iya Pak, betul. Nggak ada dana. Jadi belum apa-apa kita sudah merendah dulu gitu ya, karena memang itu pola pikir lama gitu ya. Tapi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu diarahkan untuk berpikir berbasis aset gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berbasis kelebihan ya Bapak Ibu, kekuatannya, lebih ke kekuatannya, karena itu biasanya yang menjadi miskonsepsi kita selama ini, lebih ke kelemahannya. Oke, nanti bisa Bapak Ibu gali kembali nanti karena kita pada fokusnya adalah untuk menggali aset-aset yang ada, kira-kira itu memiliki potensi apa untuk kita, terutama sekolah Bapak Ibu. Kemudian pendekatan ABCD ini juga Bapak Ibu seharusnya
sudah sampai di situ ya untuk konsep yang harus Bapak Ibu pelajari di tahap eksplorasi konsep. Nanti bisa Bapak Ibu kembali baca kembali karena memang kaitannya dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah serta pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nanti Bapak Ibu coba sambil menggali-gali ke sana arahnya karena memang dua hal ini memang benar-benar harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang tidak kalah penting dalam substansi modul ini adalah yang terkait dengan 7 modal utama aset. Nah, ini yang harus Bapak Ibu diskusikan malam hari ini sebenarnya Bapak Ibu. Gitu ya. Ada yang mengingat dari 7 modal utama aset? Kalau kepala sekolah tadi siswa itu modal apa itu Bapak Ibu? Manusia, Pak. Manusia. Modal manusia, ya, Pak. Iya. Kemudian apalagi Bu Siti terkait dengan 7 modal ini? Modal sosial, modal politik, ya, agama dan budaya. Agama dan budaya. Oke. Modal fisik. Apa lagi ya, Pak? Finansial. Modal finansial. Oke. Iya. Ya, alam, betul sekali. Lingkungan atau alam. Ya, dan 7 modal inilah yang akan Bapak Ibu diskusikan bersama malam hari ini. Gitu ya. Bapak Ibu akan menggali sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bapak Ibu, kira-kira kekuatan atas modal ini apa saja. Dan nanti akan saya arahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi sesuai dengan anggota yang memang daerahnya terdekat. Gitu ya Bapak Ibu, sehingga bisa mengenali aset-aset apa saja, modal apa saja yang ada di daerah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti bisa digali kembali ya Bapak Ibu. Nampaknya banyak yang belum sampai di eksplorasi konsep ya. Oke. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi pada dasarnya yang yang memang benar-benar harus Bapak Ibu gali adalah di eksplorasi konsep ya Bapak Ibu, karena di sana Bapak Ibu itu menjadi model Bapak Ibu untuk mempelajari substansi dari modul di setiap modul gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak maksimal di eksplorasi konsep, itu tentunya menjadi kendala Bapak Ibu untuk mengikuti proses pembelajaran di alur-alur selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Oke. Tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu, nanti bisa sambil mengikuti kegiatan kita malam hari ini, bisa sambil Bapak Ibu buka LMS-nya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, terkait dengan sebentar Bapak Ibu. Ya, terkait dengan aktivitas Bapak Ibu di diskusi kelompok malam hari ini, nanti Bapak Ibu akan bekerja dalam kelompok untuk memetakan aset di daerahnya yang kira-kira memiliki peran untuk sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini adalah aktivitas sesi inti kita Bapak Ibu, dan ini diskusi kelompoknya. Bapak Ibu nanti harapannya bisa membentuk kelompok yang terdiri atas 3-4 anggota, kemudian masing-masing kelompok terdiri atas guru dengan jenjang yang berbeda, namun berasal dari daerah yang sama atau berdekatan paling tidak. Nanti Bapak Ibu tentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta CGP. Kemudian setiap kelompok nanti membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi nanti dari setiap modal itu ingin dimanfaatkan untuk apa yang kiranya hubungannya dengan sekolah. Dan nanti Bapak Ibu hasil pemetaan atau identifikasi ini bisa Bapak Ibu sajikan dalam bentuk poster, tabel, mind map, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira ada gambarannya Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan di diskusi kelompok nanti. Iya Pak. Ada ya Bapak Ibu. Baik. Ya. Langsung saja Bapak Ibu, ada yang mau bertanya dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke ruang masing-masing? Oke, tidak ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama, karena Bapak Ibu ada 10 orang, maka saya bentuk 3 kelompok. Nanti mungkin ada yang 4 orang ya Bapak Ibu, tidak menjadi masalah.
Yang pertama kelompok 1, saya tidak hafal daerah Bapak Ibu ya. Dari kelompok yang terdekat dulu, siapa Bapak Ibu? Yang daerahnya berdekatan. Kalau Bu Yulis dari daerah mana? Tajinan Bapak dengan Buin. Nggih. Jadi Buin ya. Tajinan ya Ibu ya. Nggih, satu orang lagi Ibu. Tajinan dengan Buin. Satu orang lagi yang terdekat. Terdekat Kepanjen. Kepanjen. Yang dari Kepanjen siapa? Bu Ika, Konco Kusumo. Bu Ika. Oke. Bu Arum Kepanjen, Pak. Bu Arum Kepanjen. Bu Ulfa Kepanjen, Bu Milda Kepanjen, Pak. Oke, baik. Iya, ini kan macam-macam toh, Pak. Iya. Bu Yulis, Bu Win, Tajinan, tambah Bu Ika ya. Ya, ini jarang dengan Bu Yulis. Kemudian Bu Arum. Siapa lagi Bu Arum? Saya, Bu Ulfa, Bu Milda itu sama-sama Kepanjen, Pak. Kepanjen. Bu Arum, Bu Ulfa, Bu Milda. Milda, oke. Bu Ika ya. Itu Poncokusumo ta, Bu? Iya, Bu Ika Poncokusumo. Pak Arta nih? Pak Arta mana Pak Arta? Belum. Saya dekat sebelah. Ampel Gading, Pak. Dekat Pak dengan Sendri? Pak Andreas dekat sekali saya, Pak. Oh, Pak Andreas, oke. Waduh. Pak Sendri. Aduh. Pak Sendri. Bu Siti. Oke, Bu Siti. Aku mencar dewe ngawur. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 Bu Yulis, Bu Win, Bu Ika. Kemudian ya, Bu Ika jauh ya. Saya juga dekat dengan Bu Yulis, nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Bu Ika kemana Bu Ika? Lo kan Pak Andre kan. Ya, supaya Bu Ika itu kan sekarang tinggalnya di mana? Ampel Gading. Ampel Gading. Kalau asalnya mungkin Poncokusumo, Pak. Iya, Bu. Oke. Berarti Bu Ika ke Ampel Gading, berarti arahnya ke Pak Arta, Pak Sendri. Iya, Pak. Dari Ampel Gading itu 5 anggota, Pak. Oke, Bu Ika, Pak Andreas ke Bu Yulis, begitu ya. Supaya tidak laki-laki semua. Ayo, temenan toh. Dene kan kayak no KTP Tajinan, Bu. Laki-laki dipencar aja semua, Pak. Oke, baik. Gitu. Oke, Bu Yulis, Bu Win, Pak Andreas. Kemudian Bu Arum, Bu Ulfa, Pak Sendri. Gitu? Masih sesuai ya? Siap. Masih berdekatan ya? Oke. Ya, sebetulnya kan kalau Oke. Bagaimana Bu Yulis? Nggih. Sebetulnya ini kan kalau Pak Andre dengan Tajinan itu ya jauh, Bapak. Hanya saja kan supaya tidak jomplang. Berarti yang dekat dengan mana nih? Apa sih? Sama itu telepon apa? Bu Yulis, Bu Win itu berdekatan. Berdekatan lagi dengan Pak Arta, Pak Sendri atau siapa? Sama-sama jauh, Bapak itu. Sudah beda kecamatan. Jauh. Oke. Kami ada ujung, Pak, ini, Pak. Oke. Berarti tetap ya, Bu Yulis, Bu Win. Bu Win tadi dekat dengan siapa? Bu Yulis, Pak. Bu Yulis. Yulis, siapa lagi? Bilangnya dekat dengan 2 orang dari Tajinan. Enggak, maksudnya ada daerah terdekat mungkin dari teman lain? Kepanjen. Dekat Kepanjen, Pak. Kepanjen siapa? Saya 3 orang, Pak. Bu Milda. Bu Ika ya, tetap ya Bu Ika. Bu Arum, Bu Ulfa. Bu Pak Sendri masih dekat ya dengan Bu Ulfa ya? Ya jauh, Pak. Dekat, Pak. Jauh. Jadi dekat atau jauh? Jauh, Pak. Jauh. Berarti Bu Begini, Milda Bapak. Ngapunten menengahi gitu. Begini Bapak gambarannya. Kami yang laki-laki bertiga ini dari Ampel Gading ujung paling timur, Pak, dari Kabupaten Malang.
Terus kalau Bu Ul, Mariafa, Bu Arum sama Bu Milda itu ujung paling barat dari Kabupaten Malang. Nah, kalau yang Bu Yulis sama Bu Win itu bisa dibilang bagian tengah, Pak, kota. Mepet kota gitu. Gambarannya seperti itu. Berarti sudah sesuai ya untuk pengelompokannya ya. Kelompok 1 Bu Yulis, Bu Win, Bu Ika. Deal. Daerah terdekat ya. Kemudian kelompok 2 Bu Arum, Bu Ulfa, Bu Milda. Ya, Bu. Kemudian dari ujung timur, ujung utara, Pak Arta, Bu Ika, Pak Sendri, Pak Andreas, Bu Siti. Siap. Ya. Karena memang nanti harapannya Bapak Ibu itu menggali modal sesuai dengan daerahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dipencar-pencar malah nggak tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Itu harapannya seperti itu. Jadi semoga dari pengelompokan ini sudah sesuai ya Bapak Ibu. Baik, untuk kelompok 1 Bu Yulis, Bu Win, Bu Ika tetap berada di main room ya. Kemudian Bu Arum dan yang lain, kemudian Pak Arta, Pak Sendri dan Bu Ika, Pak Andreas, Bu Siti berada di kelompok 3. Silakan langsung ke roomnya untuk kelompok 2 dan 3. Sudah saya buka.